Keesokan paginya, Indah terbangun lebih dulu. Ia langsung keluar kamar dan langsung melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Pintu rumah itu tiba-tiba terbuka. Di pagi hari yang cerah, Indah harus mengalami perasaan yang aneh. Hilman yang baru saja bangun langsung menghampiri Indah yang mematung di ruang tamu. Indah berkata kepada Hilman jika pintunya sudah terbuka. Dan Hilman pun mengatakan jika ia tidak membukanya. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Nggak kerasa sudah di pertengahan Ramadan dan mungkin sudah ada yang mempersiapkan buat mudik. Kali ini aku akan membacakan cerita malam horor yang berjudul Rumah Angker Warisan. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor saat mudik ke rumah orang tua yang telah lama ditinggalkan. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Jalanan menuju kota kecil itu terasa jauh lebih dari yang diingat oleh Hilman. Lampu-lampu jalan hanya berdiri seperti tiang-tiang bisu yang sebagian mati dan membuat jalur aspal panjang seakan terlihat seperti lorong hitam. Mobil keluarga Hilman melaju dengan pelan. Hilman mengendarai mobil sambil memantau GPS di ponselnya. Sedangkan di sampingnya ada Indah yang duduk sambil memegang sebuah peta lama yang sudah lusuh. Di kursi belakang terdapat dua anak mereka yang terduduk diam karena mengantuk. Ada Dito, anak pertamanya yang berusia 10 tahun dan anak bungsunya bernama Manda yang usianya baru 7 tahun. Perjalanan mereka saat itu bukan tanpa tujuan, karena dalam 10 menit kemudian mereka akan tiba ke lokasi tersebut. Sudah hampir 20 tahun Hilman tidak menginjakan kakinya ke daerah itu, daerah di mana rumah peninggalan orang tuanya masih berdiri di sana. Rumahnya berada di pinggiran kota, tepat di sebelah sawah dan kebun kosong yang mulai jarang dihuni. Setelah kedua orang tuanya meninggal, rumah itu dibiarkan kosong dan tidak ada yang merawatnya. Namun karena lebaran tahun ini, mereka berencana mengunjungi keluarga besar di kota itu. Hilman memutuskan untuk menginap di rumah lama tersebut. Dito yang mulai antusias menginap di rumah kakeknya, sibuk memandangi jalanan dari jendela mobil. Manda yang melihat kakaknya merasa antusias, ia hanya mengangguk dan tersenyum. Sampai akhirnya mobil mereka berhenti tepat di sebuah rumah tua dengan pagar besi yang berkarat. Rumah itu terlihat besar dan terlihat juga seperti bangunan yang lama ditinggalkan. Tapi belum begitu parah. Catnya masih belum begitu banyak yang mengelupas. Rumput liar juga tidak terlalu banyak. Tepat di samping rumahnya, sebelum masuk jalur ke sawah, ada pohon mangga yang menjulang tinggi. Ranting dari pohon itu seperti tangan kurus yang menjulur ke atap. Hilman turun dari mobil dan segera membuka pagar tua yang menimbulkan deritan panjang. Kemudian disusul Indah yang sekarang berdiri tepat di samping suaminya. Mereka menatap secara bersamaan dengan perasaan Indah yang merasa jika rumah itu memang kosong, tapi kayak ada penunggunya. Hilman segera menepis perasaan aneh dari istrinya dan segera menyuruh anak-anaknya untuk turun. Namun, tanpa mereka sadari jika rumah itu memang ada sesuatu yang menunggu. Pintu utama dari rumah itu sedang dibuka oleh Hilman dengan susah payah. Saking lamanya rumah itu tidak ditempati. Beberapa saat kemudian, pintu itu berhasil dibuka dan keluarga Hilman langsung disambut oleh debu yang berterbangan di mana-mana. Mereka juga langsung disambut dengan perabotan rumah yang masih lengkap dan tertutup dengan kain putih. Indah mencoba menyalakan lampu yang untungnya masih bisa nyala, walaupun tidak begitu terang. Mereka semua masuk ke rumah itu meski debu dan bau lembab menusuk hidungnya. Satu persatu, kain putih itu dibuka dan mereka memutuskan untuk membersihkan sebagian rumah itu. Sedangkan anak-anak langsung menjelajahi rumah dengan rasa penasarannya. Di rumah itu terdapat 4 kamar tidur, 1 ruang makan, dan dapur lama dengan tungku yang sudah lama tidak dipakai. Di sana juga terdapat lorong panjang yang menuju ke belakang rumah. Di tengah sibuknya mereka, Dito tiba-tiba mengatakan kepada Hilman jika ia ingin menempati kamar yang menghadap ke arah kebun. Hilman hanya mengangguk seraya memperbolehkan anaknya memilih kamar itu. Sedangkan Manda memilih kamar yang bersebelahan dengan kamar utama. Malam pertama, setelah
kedatangan, mereka terlalu lelah karena fokus membersihkan rumah, walaupun belum semuanya. Akhirnya, mereka memilih untuk istirahat dan melanjutkan bersih-bersih rumah di keesokan harinya. Keluarga Hilman tidur cukup pulas karena mereka harus mengisi energi untuk keesokan harinya. Namun, pada malam itu, walaupun keluarga Hilman tertidur pulas, tidak semua makhluk sedang tidur. Di langit-langit ruang tamu, terdengar ada sesuatu yang merayap secara perlahan di sana. Terlihat seperti ada bayangan hitam yang bergerak seperti asap yang hidup. Bayangan asap itu berjalan menuju lorong belakang dengan diiringi suara langkah yang berat. Sementara di kamar Dito, anak itu tiba-tiba membuka matanya secara lebar. Anak itu terbangun bukan karena alasan. Ia mendengar suara lirih pelan, namun seakan jauh yang sedang memanggil namanya. Suara itu terasa nyata, sampai ia mengira jika Hilman yang memanggilnya. Dito terduduk sambil mencerna suara yang terus memanggilnya. Ia kembali memanggil Hilman sampai suara itu menyuruhnya untuk keluar dari kamar. Dito yang percaya jika itu papanya perlahan turun dari kasur dan berjalan menuju pintu kamar. Belum sampai di pintu kamar, anak itu sedikit terkejut karena melihat pintu yang terbuka dengan sendirinya. Tak lama dari itu, Dito berjalan keluar kamar menuju lorong itu. Ia berjalan ke lorong dengan mata yang kosong. Tepat di ujung lorong, berdiri seorang perempuan berambut panjang. Tubuhnya hitam seperti bayangan, dan matanya merah menyala. Perempuan itu tersenyum ke arah Dito sambil berkata, "Sini, bermain denganku." Keesokan paginya Indah terbangun lebih dulu. Ia langsung keluar kamar dan langsung melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Pintu rumah itu tiba-tiba terbuka. Di pagi hari yang cerah, Indah harus mengalami perasaan yang aneh. Hilman yang baru saja bangun langsung menghampiri Indah yang mematung di ruang tamu. Indah berkata kepada Hilman jika pintunya sudah terbuka. Hilman pun mengatakan jika ia tidak membukanya, malah ia baru bangun dan baru tahu. Mendapati hal itu, mereka sempat beradu tatap dan Indah langsung teringat dengan kedua anaknya. Ia segera ke kamar Manda dan melihat anak bungsunya masih tidur. Sedangkan saat ia membuka kamar Dito, ia tidak melihat adanya Dito di dalam kamar. Mendapati hal itu, Indah langsung menyusuri kamar sambil memanggil Dito. Jantung Indah langsung berdegup dengan kencang karena panik. Menyadari kehebohan yang ada, Hilman langsung ikutan mencari Dito ke seluruh penjuru rumah. Sampai beberapa saat, Hilman menemukan Dito yang duduk di ruangan semacam gudang menghadap ke dinding. Beberapa kali Hilman memanggil nama anaknya, tapi tetap tidak ada respon dari Dito. Sampai akhirnya Hilman memegang pundak Dito dan anak itu memutarkan badannya ke arah Hilman. Di sana, tatapan mata Dito kosong. Ketika Hilman mencoba bertanya seolah apa yang ada di sana, anak itu menjawab dengan datar, "Ada yang ngajak main." Indah yang ada di sana kembali beradu tatap dengan Hilman. Mereka berdua bingung siapa yang mengajak main anaknya itu. Dan dengan nada yang datar juga, Dito mengatakan jika perempuan yang ada di sudut ruangan yang sedang mengajaknya bermain. Indah yang kembali merasakan keanehan memandangi sudut ruangan yang seolah memang ada yang berdiri di sana. Segala urusan tentang rumah itu selesai. Siang harinya, keluarga Hilman mengunjungi beberapa keluarga di kota itu. Mereka menjalin silaturahmi dengan baik, dari siang sampai malam, dari rumah ke rumah. Suasana lebaran pun begitu terasa. Sampai sepulangnya mereka dari berkunjung keluarga, mereka mendapati kejadian aneh yang semakin menjadi. Sampai di malam kedua, di malam sepulangnya mereka bersilaturahmi, tepat di pukul 1 malam, hal aneh kesekian kalinya terjadi saat Indah melihat dengan sendirinya lampu ruang tamu menyala dan mati sendiri, disusul dengan pintu kamar yang terbuka sendiri. Dan Indah mendengar ada langkah kaki yang seakan berjalan di atas plafon. Seakan terjadi begitu cepat. Kemudian Indah mendengar Manda yang tiba-tiba menjerit. Indah langsung berlari ke kamar Manda dan anak bungsunya itu menangis histeris sambil menunjuk ke arah jendela.
Hilman yang mendengar juga segera menghampiri kamar Manda. Anak itu mengatakan jika di luar ada sosok yang menyeramkan. Waktu Indah dan Hilman melihat ke arah luar, memang tidak ada siapa-siapa. Namun, saat Hilman membuka jendela, ia melihat di tanah halaman terdapat jejak kaki berwarna hitam yang jumlahnya lumayan banyak. Seperti ada puluhan orang yang berdiri di luar rumah. Indah yang menyaksikan itu juga tidak bisa menahan kepanikannya. Mereka saling beradu tatap untuk kesekian kalinya. Gangguan yang mereka alami terus terjadi sampai di malam berikutnya. Dito, anak pertama mereka, sering berbicara sendiri. Kadang ia tertawa tanpa alasan, marah yang mengerikan, dan menangis tanpa alasan. Ketika Indah mencoba bertanya, Dito hanya berkata, "Mereka bilang aku harus ikut." Suasana lebaran masih terasa begitu hangat dan mereka masih belum memutuskan untuk pulang karena lama nggak ke sana. Hilman masih ingin membenahi dan membersihkan beberapa hal yang rusak di rumah itu. Ditambah lagi ada tetangga yang masih ingin bersilaturahmi. Indah juga masih ingin membersihkan rumah itu dengan membacakan beberapa doa agar lebih tenang. Namun, apa yang dilakukan Indah tidak membuahkan hasil. Karena di malam ketiga, keluarga Hilman kembali mendapatkan gangguan yang semakin ekstrim. Malam itu, Hilman terbangun karena ia mendengar suara seperti orang yang sedang berjalan ke lorong. Suara itu cukup keras dan seperti dihentak. Jadi, menimbulkan suara yang asing. Hilman segera keluar untuk memeriksa keadaan. Namun, saat ia masih ada di ambang pintu, ia melihat kalau di lorong itu gelap. Hilman menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari apa yang sedang terjadi. Di tengah itu, pandangan Hilman berhenti di ujung lorong. Di sana, ia melihat Dito yang sedang berdiri. Dan di depan Dito, ada beberapa sosok tinggi dan kurus. Mata dari sosok itu merah menyala. Mendapati hal itu, Hilman membeku di ambang pintu. Ia bingung mencernanya, dan tak lama dari itu, salah satu sosok yang bersama Dito memutarkan kepalanya dan menatap Hilman dengan tatapan yang tajam. Sosok itu tidak menampakkan wajahnya, hanya lubang hitam, tempat mata, dan mulutnya. Kemudian dengan cepat semuanya menghilang. Hilman yang telah tersadar langsung menghampiri Dito dan anak itu langsung jatuh pingsan. Hilman memanggil nama Dito berulang kali, tapi anak itu tetap tidak sadar. Indah yang akhirnya terbangun segera menghampiri anak dan suaminya, lalu membawa Dito ke kamarnya. Sampai keesokan harinya, kondisi Dito semakin buruk. Badannya demam dan ia sering berbicara dengan yang tidak mereka mengerti. Indah dan Hilman bergantian berjaga Dito karena mereka juga harus menerima beberapa tetangga yang bersilaturahmi. Malam harinya, saat Indah dan Dito habis bersalaman dengan tetangga, Indah masuk ke kamarnya untuk memeriksa kondisi Dito. Tapi tepat pada saat itu, Dito menghilang. Hilman segera mencari keberadaan Dito ke seluruh penjuru rumah. Anehnya, pintu mereka tertutup. Hilman mencari sampai keluar rumah, tetap tidak ada. Mendapati hal itu, Indah menangis histeris sambil mengelilingi rumah. Ia terus memanggil nama anaknya. Di tengah pencarian, tiba-tiba mereka mendengar ada suara tangisan. Suara itu berasal dari ruangan di mana Dito pernah ditemukan terdiam di dalam ruangan gudang. Di dalam ruangan itu terdapat lemari kayu dan suara itu berasal dari sana. Hilman dan Indah segera menghampiri lemari itu. Ketika Hilman membuka secara paksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, suara tangisan itu masih terdengar jelas. Indah semakin histeris melihat keadaan yang terjadi. Indah merasa Dito sudah dibawa ke dunia lain. Sebagai orang tua, Indah dan Hilman harus segera mencari pertolongan. Berita hilangnya Dito mau nggak mau harus menyebar karena Hilman segera berlari ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Untungnya, Hilman segera bertemu dengan pria tua yang paham tentang dunia gaib. Beliau bernama Mbah Harjo. Hilman segera membawa Mbah Harjo ke rumahnya. Pada saat Mbah Harjo masuk ke dalam rumah Hilman, wajahnya langsung berubah.
Ekspresi Mbah Harjo seperti keheranan. Beliau juga langsung mengatakan, "Mas, rumah ini sudah dipakai karena sudah lama tidak digunakan." Hilman mengerutkan dahi karena kebingungan. Mbah Harjo masuk lebih dalam dan melanjutkan perkataannya. Rumah ini sudah dipakai untuk orang-orang yang membuang jin dan makhluk gaib lainnya di sini. Kadang membuang makhluk peliharaan yang sudah tidak dipakai dan mereka membuangnya ke tempat ini. Indah yang mendengar penjelasan dari Mbah Harjo langsung berubah pucat. Ia mempertanyakan bagaimana dengan Dito, dan Mbah Harjo menjawab, "Anak kalian memang benar sudah ditarik ke dunia gaib." Seakan dunia runtuh mendengar jawaban dari Mbah Harjo. Dito bisa diambil lagi, tapi harus ada ritualnya. Hilman dan Indah langsung mengiyakan ritual yang harus dilakukan agar Dito bisa kembali. Tepat pada saat itu, Mbah Harjo langsung mengambil beberapa sesajen yang berisikan kemenyan, air bunga, dan beberapa benda aneh lainnya. Setelah semua dirasa sudah lengkap, Mbah Harjo langsung membuat lingkaran di ruang tamu. Beliau juga mengatakan, apapun yang terjadi, jangan ada yang keluar dari lingkaran ini. Mbah Harjo sudah mempersiapkan semuanya. Ia langsung memulai ritualnya. Asap kemenyan memenuhi ruang tamu. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari dalam rumah. Lampu berkedip, lalu terdengar banyak suara tawa yang cukup melengking. Kemudian disusul bayangan hitam yang mulai muncul di dinding. Mbah Harjo membaca mantra dengan sekeras mungkin dan tiba-tiba di tengah lingkaran muncul sosok Dito yang tubuhnya terbujur kaku. Matanya hitam legam, dan di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang. Sosok itu langsung mengatakan, "Anak ini milik kami sekarang." Mbah Harjo langsung berteriak, "Tidak, itu bukan anakmu, kembalikan dia." Sosok itu kembali tertawa lebih melengking, lalu berkata, "Kalian harus membayar jika anak ini ingin kembali." Seakan paham dengan keinginan dari sosok itu, Mbah Harjo langsung melemparkan sesajen kepada mereka. Ketika sesajen itu dilempar, angin kembali berhembus begitu kencang. Lampu-lampu pecah dan terdengar jeritan makhluk itu memenuhi rumah. Lalu tiba-tiba Dito terjatuh ke lantai dan sosok yang bersama Dito menghilang dengan lenyap. Tepat ketika Dito membuka matanya, hari sudah pagi, dan anak itu terlihat begitu lemah. Ia memanggil kedua orang tuanya dan Indah langsung memeluk Dito sambil menangis. Mbah Harjo yang masih ada di sana berkata dengan pelan, "Mereka sudah pergi, dan lebih baik rumah ini jangan ditempati lagi, karena mereka akan kembali lagi. Ini sudah dianggap rumah oleh mereka." Hari itu juga, setelah Dito lebih baik, mereka langsung mengemasi barang tanpa banyak pertimbangan lagi. Dibantu oleh Indah, mereka memasuki barang-barang ke mobil. Sebelum mereka pergi, Hilman menatap rumah itu cukup lama. Rumah masa kecilnya yang penuh dengan kenangan, dan sekarang rumah itu terasa seperti lubang gelap yang menyimpan sesuatu. Hilman menutup pintu dan mengunci pagar, lalu pergi dengan perasaan yang campur aduk. Rumah itu kembali dibiarkan kosong dengan segala hal menyeramkan yang terjadi. Suasana lebaran harus mendapati hal yang membuat satu keluarga jadi trauma dan harus bikin mereka nggak usah kembali lagi ke rumah itu. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita malam horor terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.